Baik, kita akan memulai membahas soal structure TOEFL paper base. Dimulai dari soal yang pertama. Di sini kita akan identifikasi terlebih dahulu tiap-tiap soalnya, subjek, verb, dan objek ya, subjek, kata kerja dan objeknya jika ada. Dari nomor 1 ya, ada soal Charles Lindbergh told reporters bla 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 sampai dengan Hatfield. Kita identifikasi dimulai dari subjek. Bahwa di sini pada pertanyaan pertama subjeknya adalah Charles Lindbergh. Kemudian kata kerjanya adalah told dan objek langsungnya adalah reporters. Ya. Setelah reporters di sini akan ada objek yang tak langsung atau indirect object. Kalau kita perhatikan di sini setelah titik-titik ini yang kosong, kita temukan been deterred yang merupakan kata kerja, yang merupakan kata kerja. Oleh karena itu dibutuhkan di sini adalah rangkaian objek tak langsung yang bisa menjadi objek adalah noun clause. Sekali lagi di sini ada kata kerja been deterred, oleh karena itu kita butuhkan noun clause. Noun clause biasanya diawali oleh clause marker. Yang di sini ada that ya, pilihan A dan B. Oleh karena itu yang C dan D jelas-jelas salah. Kita tinggal pilih A atau B. Ya, kembali ke noun clause, bahwa noun clause itu diawali dengan that ya. Kemudian ada subjeknya dan juga diikuti oleh kata kerja. Jawabannya adalah yang A ya, karena apa? Karena kalau yang B terdapat double subject. Di sini ada it, padahal kita tidak perlu atau tidak memerlukan it dalam konteks kalimat ini. Ya, sekali lagi kesimpulannya jawaban dari nomor 1 adalah A. Ya. Topik bahasanya apa? Yaitu ya, noun atau noun clause. Kemudian yang kedua, lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini masih sama, kita identifikasi subjeknya. Ya. Subjeknya adalah Amber. Ya. Kemudian kata kerjanya adalah comes. Kata kerja comes di sini ya, itu merupakan kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kita lihat pilihan jawabannya di sini tidak ada yang berupa objek. Kata comes di sini diikuti langsung oleh kata keterangan atau adverb dari A, B, C, dan D yang merupakan keterangan saja. Itu adalah jawaban yang A ya. Jawaban yang A ya. Oleh karena itu nomor 2 jawabannya adalah A ya, merupakan kata keterangan, biasanya diakhiri dengan li ya. Jadi topik untuk nomor 2 adalah di sini intransitive verb. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Masih sama,
Seperti tadi, dua soal yang di awal, kita identifikasi subjeknya. Ya, subjeknya di sini adalah an adult human. Ya, singular subject di sini ya, humannya satu. Ada an. Kemudian kata kerjanya di sini ada modal diikuti dengan infinitif, ada must take. Ya. Take itu merupakan kata kerja yang membutuhkan objek. Objek dari take adalah 8 steps. Di sini sudah ada. Kemudian ada to go. Di sini kata kuncinya adalah kata s, ya, atau s. Ya, di sini menunjukkan ya adanya bahwa di sini menunjukkan degrees of comparison yang positif. Oleh karena itu, jawaban dari nomor 3 itu adalah yang A, ya, as far as, ya. Jadi, seorang manusia dewasa harus mengambil 8 langkah, ya, langkah-langkah 8 kali untuk bisa lari secepat as far as, ya, a giraffe, ya, giraffe itu apa? Jerapah, gitu ya. Jadi secepat sama cepatnya. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang A. Fokus pada di sini adalah degrees of comparison. Lanjut ke soal yang nomor 4. Ya, bahwa di sini kita identifikasi terlebih dahulu mana subjeknya. Di sini ada subjek, ya. Kemudian ada kata kerja is. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, is adjusted. Mohon maaf, kata kerjanya ada di bawah jadi nggak begitu kelihatan. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, when the focus of a pair of binoculars is adjusted, itu merupakan keterangan. Keterangan tidak bisa menjadi kalimat inti. Oleh karena itu, yang hilang pada bagian soal nomor 4 ini ya, adalah subjek dan kata kerja. Dari 4 pilihan jawaban, ya, mana yang merupakan subjek dan kata kerja? Kita lihat yang A di sini hanya rangkaian subjek yang berupa diawali oleh gerund. Yang B ada distant object sebagai subjek, ada can model be broad, ya, di sini kata kerjanya. Oleh karena itu, jawaban dari nomor 4 adalah yang B, ya. Ada subjek, ada kata kerja. Fokusnya di sini adalah ya bahwa di sini tidak ada kata kerja utama beserta dengan subjeknya. Pertanyaan yang kelima, sekarang kita lihat ya, bahwa di sini kita identifikasi hal yang sama dengan seperti soal-soal sebelumnya. Subjeknya mana di sini ya? Kita lihat dulu dari awal. Di sini ada from. From bla 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 di sini menunjukkan keterangan seperti yang soal nomor sebelumnya ada when. Ya, jadi bukan merupakan kalimat intinya. Kalimat intinya di sini terdiri dari subjek di mana yaitu Alice Jamison, ya, bukan Alice Mimison. Kemudian kata kerjanya adalah acquired, ya. Acquired sebagai kata kerja dari Alice Jamison. Kemudian karena acquired di sini merupakan objek
atau objek langsung, maka diikuti di sini adalah diikuti oleh a self confidence, ya, a self confidence. Kemudian yang di sini yang hilang apa? Ya, diawali ada clause marker that, ya, ada clause marker that, ya. Alice Jamison, ya, acquired a self confidence that bla 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 in her later pursuits. Oleh karena itu, setelah that di sini, ya, karena merupakan adjective clause, jawabannya ya diikuti oleh adalah yang C, ya. Adalah yang C. Fokusnya apa tadi? Adjective clause. Agak batuk. Yang berikutnya kita bahas soal yang nomor 6. Ya. Di sini ada keterangan because of its importance in modern living bla 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 in all parts of the world. Hampir sama seperti yang sebelumnya, because of ini sebagai keterangannya, keterangan sebab, ya, ada because of bla bla bla, ini sebagai keterangan sebabnya. Berarti belum ada subjek dan kata kerja. Kita lihat di sini, ya, ini merupakan keterangan juga. Yang di sini berarti dibutuhkan subjek dan kata kerja. Apa itu? Yang kita bisa ambil dari 4 pilihan jawaban, kita lihat. Ada algebra is studied in schools and colleges dan seterusnya. B, C, dan D. Ya. Kita lihat ada subjek, ada verb. Maka jawaban dari nomor 6 adalah yang A, ya. Di sini topiknya, ya, bahwa kalimat ini tidak ada subjek dan tidak ada kata kerja. Lanjut lagi ke nomor 7. Kita lihat, ya, di sini sudah ada subjeknya. Oke, sudah ada. Mana di sini? Ya, bla 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 in the diet. Oh, berarti di sini subjeknya belum lengkap, ya. In the diet nanti akan menerangkan subjeknya di sini. Ini sebagai subjek secara keseluruhan, ya. Kemudian kata kerjanya apa? Di sini ada is, ya. Ada is. Di sini diikuti oleh complement yang berupa kata atau frasa kata sifat, ya. Intinya pada kata important. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan subjek. Mana yang merupakan subjek? Ya, di sini ada is obtained, berarti ada kata kerjanya. Ya, di sini obtaining enough protein. Ya, dari kata di sini fokusnya obtaining merupakan gerund. Ini yang menjadi jawabannya, ya. Jadi jawabannya adalah yang B, obtaining enough protein. Ya, kalau yang C kan ada subjek, ada kata kerja. Di sini hanya keterangan. Ya, sekali lagi jawaban nomor 7 adalah yang B. Di sini gerund. Apa berarti topiknya di sini? Oke. Tidak ada subjek yang berupa di sini gerund, ya, obtaining. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. The early work of Edith Wharton, bla bla bla, the relationship between the individual and the community. Kita analisa subjeknya mana? Betul sekali. The early work of Edith Wharton. Ya, kemudian kata kerjanya mana? Oh, belum ada di sini. Berarti yang hilang adalah kata kerjanya. Kemudian di sini sudah ada the relationship. Ya, di sini menunjukkan bahwa kata kerjanya di sini, ya, terletak yang di kuning ini, ya. Terletak yang di kuning ini. Mana yang ada kata kerjanya saja? Kita butuh kata kerjanya. Ya, betul, ya, yang A, ya. Kata kerjanya adalah yang A.
Di sini kata focuses, ya, kata kerjanya. Kalau di sini focusing nggak bisa. Di sini ada subjek dan verb. Di sini hanya ada kata kerja dan komplement berarti ya di sini ya. Sedangkan di sini sudah ada subjek, berarti butuh kata kerja. Yang mengandung kata kerja di sini yang lebih tepat adalah yang A. Ya, nomor 8 tidak ada kata kerja. Lanjut ke nomor yang 9. Kita analisa lagi subjeknya. Apa? Bagus ya. Subjeknya adalah archaeologist ya. Lah, archaeologist. Di sini diikuti oleh kata kerja berupa know ya. Kalau kita ketahui bersama bahwa know itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek ya. Objek bisa berupa kata, benda, dan kawan-kawan. Maka di sini yang mana kata bendanya atau frase kata bendanya atau klosa kata bendanya? Oke, no nggak bisa ditulis dengan drawing ya. Tidak juga bisa diikuti dengan di sini when the practicing of drawing ya. Di sini ada subjek tapi di sini sebenarnya subjek tapi ternyata ini rangkaian saja. Ya, ini jadi satu rangkaian. Jadi tidak ada subjeknya. Sudah ada clause marker when tapi di sini kurang kata kerja. Mana yang tepat? Ya, yang C. Ya, yang C ada that sebagai clause marker. Ya, di sini satu rangkaian dengan that drawing ya. Kemudian diikuti dengan kata kerja was practice ya. Maka jawabannya adalah yang C. Fokusnya apa di sini? Ya, betul sekali. Fokusnya adalah objek yang berupa noun clause. Wah, sering keluar ini ya. Noun clause. Lanjut ke nomor yang 9. Nomor 10. Ya, nomor 10. Di sini kita identifikasi subjeknya apa? Oke, coral reefs. Kemudian kata kerjanya adalah O. Ya, ada objek langsungnya, direct objeknya adalah the brilliant colors. Ya, tuh di sini diikuti dengan kata benda. Kita lihat jawabannya di sini. Ya, di sini kira-kira akan ya menerangkan kata benda yang di depannya. Jadi adalah adjective clause ya. Berarti alga yang ya, berarti ada z-nya, konektor ya. Di sini tidak ada, berarti otomatis yang A. Jawabannya adalah yang A. Fokusnya apa teman-teman? Oke, adjective clause. Lanjut ke soal nomor yang 11. Ya, kita identifikasi subjeknya adalah the specialized nature. Ya, the specialized nature sebagai kata benda, frase kata benda yang menduduki posisi subjek of anthropological research. Ini menerangkan head-nya di sini nature. Kemudian kata kerjanya apa teman-teman? Oke, makes. Ya, kata kerjanya adalah makes, membuat. Kalau membuat itu kan termasuk ya kata kerja yang membutuhkan objek atau transitive verb. Oleh karena itu, di sini jawabannya harus ada kata bendanya. Berarti ya di sini bukan ya imperatif itu kata sifat dalam konteks ini. Kemudian ada it, imperatif, dan seterusnya. Ini ada kata kerjanya lagi double ya. Ada kata kerjanya lagi juga double. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Di sini keterangannya bahwa di sini membutuhkan transitive verb dan adjective. Masih ada 3 soal lagi. Kita ke soal nomor yang 12. Di sini kita identifikasi
Ya, subjeknya apa? Oke, subjeknya ada watercolor ya, watercolor. Kemudian subjeknya adalah provides, diikuti dengan ya objek langsungnya a brilliant transparency and freshness. Ya, ini adalah objek langsungnya. Kemudian di sini ya mohon maaf agak saya geser, ada koma ya. Koma di sini dihadapkan dengan ada that, during, which, dan and. Ingat that dan which kalau itu objektif clause fungsinya sama. Berarti ini A dan C jelas-jelas salah. Tinggal B dan D. Ya. Karena di sini ada koma, bisa jadi adalah parallelism. Kalau parallelism berarti yang mana? Kesejajaran. Oke. Jadi jawabannya adalah yang N. Ya. Menunjukkan di sini adanya parallelism ya atau kesejajaran. Lanjut ke soal yang nomor 13. Ya, nomor 13 kita identifikasi subjeknya. Betul sekali. Ya, the common cold. Ya, di sini diikuti dengan ada koma sebelumnya ya. Ada koma. Ya. Diapit oleh tanda koma yang hilang ya. Masih ingat kalau di sini akan menerangkan subjeknya yang kita sebut dengan E positif. Kalau E positif ya, di sini berarti berupa kata atau frase kata benda. Ya. Di sini berarti yang kata benda saja yang mana? Oke. Jadi yang ini ya, minor ya. Yang minor. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya adalah yang D. Ini subjeknya, kemudian kata kerjanya adalah confident. Ya. Ya, ini subjek, kata kerjanya ini ada modal, yaitu diikuti dengan infinitif. Kemudian objeknya adalah the help. Ya. Di sini sekali lagi dibutuhkan E positif berupa kata atau frase kata benda. Oleh karena itu yang berupa frase kata benda sih adalah a minor. Oke. Lanjut ke dua soal yang terakhir, nomor 14 sekarang. Kita identifikasi subjeknya apa? Oke, subjeknya adalah commercial expansion. Commercial expansion. Di sini ya ada from city to suburb, itu menerangkan subjeknya ya, preposisi ya, prepositional phrase yang digunakan untuk menerangkan yang subject expansion. Kata kerjanya adalah has affected. Affected juga merupakan kata kerja transitif atau yang membutuhkan objek. Objeknya mana? Oke, the way. The way di sini ya sebagai frasa kata benda dengan people in the United States. Di sini yang hilang apa? Ya, jadi ya cara-cara orang Amerika Serikat di sini berarti dibutuhkan ya. Dibutuhkan apa? Ya, betul, dibutuhkan kata kerja. Yang mana kata kerjanya ya? Karena di sini subjeknya people, berarti yang tepat adalah live and work. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, topiknya apa? Topiknya adalah noun clause ya. Keluar lagi nih noun clause, laris. Kemudian yang terakhir, soal yang terakhir adalah pertanyaan nomor 15 ya. Di sini ingat ya, ada clue-nya. Clue-nya apa sih? Ya, betul, ada kata frasa only recently. Only recently itu berarti merupakan inversion. Masih ingat inversion? Inversion itu adalah ya, jadi nanti ada penukaran tempat ya antara subjek dan verb. Ya, jadi di
kalau ada kata only, recently seperti ini, diikuti oleh verb dulu, baru kemudian kata atau subjek ya, verb dulu baru subjek. Kalau ini kan subjek baru verb. Ya, ini hanya rangkaian dari ya ada have become, ini nggak masuk juga. Ya. Jadi ada ada has, ada it. Ini ada verbnya has, ada it ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, merupakan inversion ya, dilukir kalau main catur itu. Baik, itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di pembahasan soal grammar TOEFL atau structure and written expression yang berikutnya.